mau meminimalisir konflik, kalau udah terjadi ya akhirnya pilih untuk berelasi secara profesional aja, misalnya gitu kalau dengan rekan kerja ya. Nah sayangnya gimana nih kalau dengan teman persekutuan gitu kan ya. Menurut aku yaitu kalau ada ketegangan ya bertahan aja dulu di ketegangan itu gitu. Merasakan semua sensasi ketegangan itu dan ambil satu langkah lebih dekat untuk maju, berani menghadapinya. Kalau dari aku, waktu di dalam membangun persahabatan itu ya sebenarnya itu tadi ya. Menurut aku ada yang pertama harus ada inisiasi. Di situ kita akan bangun banyak modal, kumpulin banyak modal untuk bersahabat dengan siapapun tanpa secara sengaja kita, oh gue mau bersahabat sama si ini nih gitu. Dengan siapa aja yang emang tanpa sadar hadir di dalam kehidupan secara natural seperti kata Sabet tadi. Nah kemudian yang kedua itu kan emang yaitu setelah ada inisiasi, ada upaya membangun dan membangun. Nah pemikiran itu yang terus dikembangkan sih, bahwa emang persahabatan itu harus dibangun. Nah prinsip apa yang perlu ada di sana, salah satu yang terus menguasai pikiranku adalah apa yang disebut dengan unconditional love gitu. Jadi bagiku waktu bertemu dengan ketegangan itu, unconditional love ini seperti bisa meredakan ketegangan itu, bahwa ya seperti ya kamu juga sebenarnya tidak pantas dikasihi, kamu juga berperan di dalam ketegangan itu gitu. Kenapa enggak yaitu kamu mengembangkan unconditional love yang ada di dalam diri kamu yang emang ya sebagai orang Kristen kita dianugerahkan itu sebenarnya kasih itu. Dan itu yang terus-menerus dilatih berhadapan dengan bukan hanya dengan sahabat, tapi dengan orang-orang yang susah, difficult person di lingkungan kita gitu. Jadi terus-menerus menghayati tentang unconditional love, bahwa semua orang pantas mendapatkan unconditional love. Itu dari aku. Sempurna. Tambahin apa lagi ya kalau udah sempurna. Aku mungkin lebih kepada ketika berhadapan dengan konflik begitu ya. Jujur memang konflik itu sesuatu yang enaknya dihindari sebenarnya begitu ya. Kalau dihadapi itu menguras banyak energi juga kan sebenarnya begitu ya. Tetapi dalam pengalaman begitu ya, termasuk dalam pengalaman interaksi persahabatan dengan Oni itu, ternyata konflik yang bisa diselesaikan itu menghasilkan kedekatan begitu. Jadi modal yang baru ya. Iya gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan begitu adalah bicarakan secara dewasa dan sehat begitu ya. Maksudnya kalau berkonflik ya ini ya bisa memadukan seperti apa yang tadi Oni udah bilang juga begitu. Ketika berkonflik itu sering-sering kan yang bikin konflik gak selesai kan karena kita antara satu kita merasa kita yang salah, atau yang kedua kita yang lebih benar begitu. Nah sedangkan kan kalau pakai prinsip unconditional love kan kita belajar melihat dengan kacamata yang berbeda begitu kan konflik yang terjadi begitu. Nah itu sebabnya kemudian konflik bisa dibicarakan gitu. Kita mengevaluasi diri kalau memang ada hal-hal yang kita perlu akui sebagai kesalahan, kita minta maaf begitu ya. Dan kalau ada hal-hal yang kita perlu sampaikan sebagai bentuk apa yang kita nggak senang dari orang itu, ya kita sampaikan juga secara tepat begitu ya, maksudnya dengan tetap menghargai orang itu. Aku pikir sih itu hal yang penting ya gitu ya, maksudnya kita perlu bilang gitu ke dia misalnya, aku nggak suka kamu waktu ngomong ini begitu ya, tapi tanpa perlu merendahkan dia atau pengen mojokin dia gitu. Kadang-kadang kan tendensinya kalau udah berkonflik kan gitu ya pengen menyerang, pengen menyalahkan. Nah hal-hal itu pun kita sebenarnya perlu kenali ya, muncul dalam diri kita. Ya nggak apa-apa juga muncul dari dalam diri. Menurutku itu nggak mungkin nggak muncul begitu ya. Tapi ketika muncul, apakah itu harus dikasih makan begitu kan? Tentu kan di situ kan kemudian kedewasaan kita uji gitu ya, ditajamkan. Jadi aku pikir ya konflik itu baiknya gitu kali ya menurutku ya diselesaikan.
gitu. Kalau tidak diselesaikan, ya memang akhirnya ada yang mengganjal kan di antara relasi itu gitu ya. Di dalam kepalaku muncul banyak ini ya, banyak contoh gitu ya. Maksudnya aku jadi tiba-tiba muncul ya di kepalaku ya ini, maksudnya gini, kenapa Yesus sampai perlu mati di atas kayu salib begitu ya? Itu kan menyelesaikan konflik antara Allah dengan manusia begitu ya. Jadi Yesus menjembatani konflik itu dengan dia mengasihi manusia begitu ya. Nah kalau nggak selesai, maksudnya kalau nggak dijembatani kan kita tetap bermusuhan kan dengan Tuhan kan, dengan Allah kan begitu. Nah aku pikir ya sebenarnya dalam banyak hal relasinya kita itu sebenarnya itu kan representasi relasi Allah kan begitu ya, relasi kita sebagai tubuh Kristus kan begitu kan ya. Jadi aku pikir ya konflik itu salah satu hal yang mungkin Tuhan Yesus juga senang kita membicarakan dan menyelesaikannya. Aku pikir begitu ya, dibicarakan dan diselesaikan, dan percayalah gitu, ini enggak hoax gitu, cuma sekedar tips and trick yang dibaca dari buku, bukan begitu. Maksudnya ini secara teori benar dari buku, tapi secara real ya kami juga udah melewatinya. Sampai hari ini kami masih berkonflik begitu, dan sampai hari ini kami masih terus belajar untuk membicarakan dan menyelesaikan konflik secara sehat begitu. Dan itu nggak mudah memang gitu. Kadang memang butuh waktu dulu untuk menenangkan diri, menarik diri sebentar gitu. Nah kadang-kadang kan kita bablas ya, tarik diri tarik terus gitu, nggak balik-balik. Itu sih dari aku sih. Jadi menyelesaikan konflik itu mengikuti teladan Kristus ya. Iya, aku pikir begitu ya. Oke. Mantap. Kita soalnya pernah berantem berbulan-bulan di 2019 ya. 2019 tuh ada sekitar hampir 6 bulan kali ya. Tapi tetap ketemu tiap hari karena kan kelas ya, kuliah gitu ya. Mau nggak mau ketemu gitu ya. Terus pernah satu kali tuh kita tahu nih, kita tuh lagi berantem. Kami tuh lagi berantem gitu, lagi slack gitu lah ya. Tapi nggak mau bicara, cuma kok aneh ya gitu, karena biasa ketemu di kelas tuh gini, wah gimana hari ini bla bla gitu kan, dengan teman-teman yang lain juga. Nah cuma udah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan nggak ada gitu. Cuma hari itu tuh rasanya kok kayak pengen melakukan sesuatu gitu ya. Jadi ingat nggak, kita tuh selesai kelas tuh saling mendatangi, terus pelukan gitu, tapi tetap belum bicara gitu. Nah menariknya setelah itu relasinya tuh belum pulih gitu, belum pulih begitu. Jadi kemudian berapa bulan kemudian kayaknya ya, tapi itu masih pelayanan bareng loh. Pelayanan bareng, nyiapin retret bareng gitu kan. Wih profesional banget ya pokoknya. Pelayanan mah aman, selesai, dikerjakan baik-baik gitu. Dan kita nggak saling menzolimi juga dalam pelayanan gitu. Nggak yang nyari-nyari kesalahan gitu juga enggak gitu. Tetap saling melengkapi, membackup. Pokoknya aman deh yang lain. Tapi di dalam diri kami tahu kok kami bersitegang sebenarnya gitu. Sampai satu titik akhirnya kami bicara gitu. Membicarakan apa sih sebenarnya yang terjadi di antara kita nih gitu ya. Ya udah kita bicarain gitu ya. Dan itu ternyata nggak cuma satu kali bicara. Jadi itu pernah sampai tuh aku nggak pengen ketemu dia nggak pengen ketemu aku gitu. Jadi dia pergi dari kampus supaya nggak ketemu aku, kan boleh ada waktu-waktu keluar gitu ya. Nah dia keluar dari kampus, terus aku tuh lihat dia tuh kayak loh kok ada dia gitu. Terus kayak sembunyi-sembunyi gitu. Sampai segitunya tuh konflik yang terjadi di antara kami tuh begitu ya. Dan bersyukurnya gitu ya, konflik itu bisa dibicarakan dan diselesaikan. Walaupun ya balik lagi banyak air mata gitu ya waktu menyelesaikannya. Ya saling mengakui kegagalan begitu ya, saling minta maaf begitu. Lalu seingatku kayaknya waktu itu kita juga bilang ya terus ke depannya kita mesti apa gitu kali ya, mesti apa segala macam begitu. Lalu ditutup dengan doa kalau nggak salah ya, doa itu kan kalau nggak salah, ingat ya 2019 soalnya. Tapi sekarang sih setiap kali ada konflik kita udah lebih pandai gitu berkonflik gitu. Pandai dalam artian ya nggak mesti lah sampai seminggu gitu. Hari ini konflik, besok bisa dibicarakan biasanya gitu. Gitu, itu sih. Jadi apa-apa kok berkonflik, percayalah. Percayalah. Gimana?
Nek duluan boleh di opening. Master of pesan-pesan. Bagi yang masih mencari sahabat, ku ingat apa yang Sabet katakan sih. Katanya dia berdoa supaya Tuhan kasih sahabat. Jadi aku sendiri nggak pernah serius mendoakan karena that's my personality gitu ya. Tapi Sabet itu katanya berdoa supaya dia kasih seorang sahabat. Nah, waktu dia menyampaikan itu kepadaku gitu ya, terus kayak ada perasaan hangat di dalam hati gitu. Oh iya ya, se-concern itu ya, seserius itu ya dia memikirkan persahabatan yang akan membangun dia gitu. Dan ya bukannya pengen jadi jawaban doa bagi dia, tapi aku rasa ya emang seharusnya kita seserius itu memikirkan persahabatan, karena aku sendiri merasakan penting persahabatan itu tentu karena pertama-tama menikmatinya gitu, mengalami dan merasakannya. Oh, ternyata bersahabat itu bisa membangun ya, bersahabat itu bisa menolong kita banyak banget gitu. Ya, sederhananya membuat kita bertumbuh lah, karena ada bagian-bagian di dalam diri kita yang terus ditajamkan, terus diasah, dihilangkan, dikembangkan, ditumbuhkan. Jadi persahabatan itu sangat membentuk gitu. Jadi ya di dalam pesan-pesannya apa ya? Mungkin ya pertama doakan sangat rohani ya. Doakan, mungkin perlu didoakan gitu. Dan ya apa yang kita doakan tentu kita akan concern memikirkannya toh. Setelah itu ya dengan rela untuk membuka diri, rela untuk memasuki ruang-ruang yang kita selama ini nggak pernah masuki karena mungkin di dalamnya ada ketegangan, dan terus meyakini bahwa ya di sana pun ya persahabatan bisa tumbuh di tempat-tempat yang tadi yang penuh ketegangan itu gitu. Dan bagi yang pernah kecewa gitu ya, mungkin kita perlu mempunyai pola pikir sebenarnya di dalam relasi itu kan itu dua arah. Kita harus selalu melihat bahwa jangan-jangan kita berperan. Saya selalu berpikir gitu, jangan-jangan saya berperan di dalam konflik ini, dan apa yang bisa aku lakukan dengan peranku itu gitu. Apakah semakin membuat konfliknya makin besar atau bisa meredakannya. Dengan unconditional love yang tadi, mengikuti teladan Kristus yang menjembatani konflik, ya mungkin kita perlu mengikutinya. Kita perlu terus mengembangkan unconditional love yang kita sendiri pernah udah terima, dan yaitu kita aplikasikan menjadi peran kita untuk memulihkan relasi-relasi yang rusak dan juga membangun persahabatan. Itu dari aku. Perfect. Kalau aku teringat yang Amsal bilang ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, begitu ya. Ya kalau kita mau semakin tajam dalam banyak aspek di dalam diri kita, maka rasanya jawaban ultimate-nya adalah bersahabat, begitu ya. Kita bisa baca buku, kita bisa baca Alkitab sering-sering, bukan berarti nggak bagus ya baca Alkitab, tolong jangan disalah tafsirkan begitu ya. Kita bisa ikutin banyak kelas ya kayak begitu gitu ya. Tetapi at the end di mana kita menerapkan itu semua kemudian menjadi sesuatu yang mendarat di hidup kita, tentu dengan interaksi kita dengan orang lain begitu ya. Jadi memang bersahabat itu sekaya itu begitu ya, sekaya itu. Kalau kita ingin bertumbuh gitu ya, bersahabatlah begitu. Dan itu ya menyenangkan sekali ya teman-teman ya. Ada lirik lagu yang suka dinyanyiin di camp-camp begitu, bagus banget liriknya, depannya nanti teman-teman bisa cari ya, tapi belakangnya hal yang suka muncul dalam pikiran begitu, ya dia bilang gini liriknya, waktu hidup tak panjang bersahabatlah begitu. Dia nggak suruh yang lain-lain begitu,
di dunia ini, di waktu hidup yang gak panjang ini, dia bilang ya waktu hidup tidak panjang, bersahabatlah, begitu. Raih semua yang Yesus janjikan lewat persahabatan, kata lagu itu. Gitu. Nah itu menarik banget, gitu. Nah yang Yesus janjikan kan ada banyak ya, gitu. Jadi ya teman-teman, mari bersahabat, gitu ya. Mau bersahabat dengan kami juga, kami sangat terbuka. Teman-teman boleh datang. Kita punya sahabat-sahabat yang lain sebenarnya. Dia punya sahabatnya yang lain yang aku akhirnya bersahabat juga dengan mereka. Sebaliknya juga demikian, gitu ya. Dan ternyata semenyenangkan itu, semenyenangkan itu. Buat teman-teman yang pernah dikecewakan, begitu ya. Ya selain yang tadi Oni udah bilang, aku sih nambahinnya, ya mungkin ini kesempatan begitu untuk kamu belajar apa artinya mengampuni, begitu ya. Dan itu satu hal yang lain, mungkin nanti Perkantas bisa bikin topik tentang mengampuni, begitu ya. Tapi ya itu ya, maksudnya belajar mengampuni, balik lagi seperti apa ya, sama seperti kita mengalami pengampunan dari Tuhan. Ya itu memang tidak mudah begitu, tetapi aku pikir kita perlu masuk dalam proses itu, begitu ya. Mulai mendoakan musuh kita, orang yang berkonflik dengan kita, begitu ya, kita doakan dia, minta Tuhan lembutkan hati kita untuk kemudian kita bisa berdamai dengan dia, seperti itu. Dan kemudian percayalah begitu, memilih untuk sendiri itu bukan pilihan yang bagus untuk menjalani kehidupan. Tetap se-error apapun menurut kita, teman kita atau sahabat kita itu jauh lebih baik daripada kita nggak punya teman, gitu. Ya itu dari aku. Semoga teman-teman terberkati. Gitu. Thank you.